Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya kita bisa istiqomah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja kita membahas syarah akidah Tahawiyah, syarah Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Ya, dimulai dari Ustaz antum dari kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kana ma'ahu alihatun kama yaqulu tabtagu ila fil arshi sabila wa fiha bil muta'akhirina qawlan ahaduhuma nattaqadu sabilan ila mughalabati. Ya. Wa kadza qauluhu ta'ala, dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, membahas tentang ilahiyah. Qul law kana, katakanlah Muhammad, law kana ma'ahu alihah, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, idzan labataghaw, pasti Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan. Idzan labataghaw ila dzil arsy sabila, pasti Tuhan-Tuhan itu atau mereka Tuhan-Tuhan itu kalau benar memang ada, mereka pasti akan mencari ila dzil arsy, menuju kepada sang pemilik arsy, sabila, jalan, ya, maksudnya mencari jalan menuju kepada pemilik arsy. Wa fi halil mutaakhirin qaulani ahaduhuma lattakhadhu sabilan ila mughalabatihi. Di dalam ayat ini bagi ulama-ulama mutaakhirin, mereka memiliki dua pendapat. Ada dua pendapat, ada dua tafsir di kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Salah satu tafsirnya, jadi maksud labtaghaw ila dzil arsy sabila, salah satu tafsirnya adalah lattakhadhu sabilan ila mughalabatihi. Mereka akan menjadikan atau akan menjadikan jalan atau mengambil jalan, lattakhadhu, mereka akan mengambil jalan, lattakhadhu sabila, mereka akan mengambil jalan ila mughalabatihi,
berusaha untuk mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini pasti tafsir salah. Maksud ayat ini bukan seperti itu. Karena maksud ayat ini ingin menjelaskan tentang uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Ingin menjelaskan bahwasanya kalau memang benar Tuhan-Tuhan itu yang mereka sembah kalau ada memang benar, pasti Tuhan itu akan berusaha mencari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik arsy, mencari bagaimana caranya agar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya ditafsirkan oleh mutakhirin, mereka berusaha mencari Allah untuk mengalahkan Allah. Dan ini tafsir yang salah. Wasani, lanjutnya ya Ustaz, untuk Ustaz. Wasani wa huwa sahih al-manqul 'an as-salafi aqatada wa ghayrihi wa huwa alladhi dzakarahu Ibnu Jarir lam yadhkur ghayrahu wattakhadhu sabilan bitaqarrubi ilayhi faqawluhu ta'ala inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ya. Wasani, dan yang kedua, wahwa as-sahih, dan ini yang benar, al-manqul anis salaf, yang dinukil dari ulama-ulama salaf. Ini tafsir yang kedua yang benar, yang dibenarkan oleh Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Ka Qatadah wa ghairihi. Ulama salaf itu diantaranya seperti Qatadah, tabi'in, wa ghairihi, dan selainnya, selain Qatadah. Wa huwa alladzi dzakarahu Ibnu Jarir, dan tafsir ini yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir apa berarti Tabari? Jami' al-Bayan. Lam yadhkur ghairahu, dan yang selainnya tidak menyebutkan tafsir ini. Selain Ibnu Jarir At-Tabari tidak menyebutkan tafsir ini. Tafsirnya adalah lattakhadhu sabilan bittaqarrubi ilaihi. Mereka Tuhan-Tuhan itu kalau benar ada, mereka pasti akan mencari jalan atau mengambil jalan bittaqarrub, untuk mendekatkan dirinya ilaihi, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan, menguatkan atau dalil uluhiyah. Dalil uluhiyah ini menunjukkan dalil uluhiyah untuk membantah orang-orang musyrik yang syiriknya dalam masalah ilahiyah. Kalau seandainya apa yang mereka buat itu tentang berhala, seandainya berhala itu orang soleh itu ada, atau kalau orang soleh itu benar Tuhan, kan itu pasti mereka akan berusaha bertemu dengan Allah dan malah akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, gitu maksudnya. Dan ini tafsir yang benar. Kaqaulihi ta'ala, ini tafsir ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa, maka siapa yang berkeinginan menjadi baik, ittakhadha ila rabbihi sabila, dia akan berusaha mencari jalan kepada Allah, menuju Tuhannya, sang penguasanya, Rabbi. Orang yang berkeinginan menjadi baik pasti akan berusaha mencari jalan agar mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Tuhan yang mereka sembah, yang mereka mereka akui bisa mendekatkan kepada Allah sebagai perantara, seandainya itu benar, pasti Tuhan-Tuhan itu, malahan pasti kalau benar, pasti Tuhan-Tuhan itu akan berusaha mencari Allah Azza wa Jalla untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menyembah Allah, gitu maksudnya. Kalau seandainya benar Tuhan yang disembah oleh orang musyrik kalau ada, pasti Tuhan-Tuhan itu akan kalah
ditaklukkan Allah, dan mereka malah justru pasti Tuhan-Tuhan ini justru akan menyembah Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tadi berdasarkan ayat ini, inna hadhihi tadhkirah faman syaa, siapa yang ingin kebaikan, ittakhadha ila rabbih sabila, pasti akan berusaha mencari jalan agar bisa mendekat kepada, mencari jalan untuk menuju kepada Rabb-nya, sang penguasanya. Lanjutnya Ustaz. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون وهم يقولون أن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوه شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بخلاف الآية الأولى. Ya. Wadzalika annahu qala, itu begitu juga Allah berfirman, lau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Di ayat tadi Allah berfirman, seandainya kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah, di samping Allah, kama yaqulun, seperti apa yang mereka katakan. Ini menjelaskan keyakinan orang musyrik, keyakinan bagaimana realita orang musyrik di dalam masalah uluhiyah. Karena Allah menyebutkan kama yaqulun, seperti apa yang mereka katakan, seperti apa yang mereka yakini. Jadi di sini Ibnu Abil Is ingin menguatkan lagi bahwasanya realita kesyirikan yang banyak terjadi itu di dalam masalah uluhiyah. Yang fokus kita sama, kita juga fokusnya di sini syirik yang bahaya itu, syirik yang sering terjadi itu syirik uluhiyah. Di dalam masalah syirik uluhiyah. Tetapi kalau orang-orang sufi, ahlul kalam, fokus mereka yang syirik itu hanya yang rububiyah. Tapi kalau yang uluhiyah menurut mereka itu tidak syirik. Jadi kalau orang sufi, orang itu mau nyembah datang ke kuburan, nyembah lewat kuburan, nyembah Allah melalui kuburan, ataupun nyembah kuburan, mubeng kuburan, tawaf di kuburan, menurut orang sufi itu belum syirik. Yang syirik itu kalau yang sudah mengingkari rububiyah Allah. Itu bagi sufi, bagi ahlul kalam, bagi ulama-ulama fuqaha mutaakhirin, begitu, yang sudah terpapar ilmu kalam. Tetapi kalau fokus kita, dan ini pengen diluruskan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi, tauhid yang bahaya, tauhid uluhiyah ini kan itu. Tauhid yang menjadi fokus kita di sini, tauhid uluhiyah. Otomatis ketika kita membahas ini, tauhid uluhiyah, itu otomatis juga di situ terkandung tauhid rububiyah, gitu maksudnya. Tapi kalau kita hanya fokus di tauhid rububiyah, maka bisa seringnya kan itu yang tauhid uluhiyahnya itu terabaikan kan itu. Makanya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membuat kitab khusus, kitab tauhid, itu membahas tentang uluhiyah semua di situ, kitab tauhid. Kesyirikan-kesyirikannya juga berkaitan tentang uluhiyah semua di situ. Tapi kalau di akidah Thahawiyah di sini, di bab tauhid ini tidak hanya uluhiyah, hampir semua dibahas dalam masalah sifat, dalam masalah asma, kemudian dalam masalah amalan Allah, kemudian zat Allah, bahkan membahas tentang takdir, banyak, bahkan membahas tentang Rasulullah. Jadi selain Allah juga dibahas tentang masalah akidah di dalam akidah Thahawiyah. Ya, lanjutnya tadi ya. Jadi di sini Allah berfirman kama yaqulun, sebagaimana yang mereka yakini. Maka apa? Wahum lam yaqulu, inilah keyakinan mereka. Mereka tidak mengatakan anal alam lahu sani'an. Inilah keyakinan orang musyrik itu. Mereka tidak meyakini bahwasanya di alam ini memiliki dua pencipta. Bal ja'alu ma'ahu alihatan.
Tetapi mereka menjadikan bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ittakhaduhum, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu atau berhala-berhala itu, orang-orang soleh itu yang sudah mati dijadikan apa? Syufa'a, dijadikan sebagai perantara dalam berdoa atau sesuatu yang dijadikan apa ya? Agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, perantara. Ini sebagaimana ayat setelahnya Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, ini firman Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala, kami tidak menyembah orang-orang soleh itu illa kecuali tujuannya apa? Liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Inilah keyakinan orang musyrik jahiliyah. Bikhilafil ayah al-ula, berbeda dengan ayat yang sebelumnya atau ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu maksudnya ayat yang itu di catatan kakinya itu ada, yaitu firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 191. Ayusyrikuna ma la yakhluq, mengapa mereka syirik kepada sesuatu yang tidak dapat menciptakan, berhala tidak bisa menciptakan, la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kenapa mereka syirik menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, padahal berhala-berhala itu diciptakan. Bikhilafi al-ayah al-ula, berbeda dengan ayat yang pertama. Tahu nggak maksudnya di sini? Jadi ayat yang pertama ini maksudnya ayat yang surat apa tadi itu? Surat Al-A'raf ayat 191 itu menyinggung tentang rububiyah. Sedangkan kalau di sini Al-Isra 42, Az-Zumar ayat 3 di sini menyinggung tentang uluhiyah, berbeda. Kemudian di ayat ini tadi apa? Al-Isra, Al-Isra 42, Al-Insan 29, Az-Zumar ayat 3 ini membahas tentang uluhiyah. Sedangkan yang di surat tadi Al-A'raf itu 191 itu membahas tentang rububiyah, penciptaan. Jadi ini maksudnya apa? Di sini maksudnya syirik itu yang menjadi apa perhatian kita. Syirik yang jadi perhatian kita yaitu dalam masalah peribadahan, yaitu khususnya di sini dalam masalah menjadikan berhala atau orang soleh dijadikan sebagai perantara. Itu perhatian kita. Dan itu yang sering menjatuhkan orang-orang Islam dalam kesyirikan. Ya kan? Karena tadi orang-orang sufi ahlul kalam menganggap ini itu tidak syirik. Menganggap ini itu tidak syirik. Yang mereka anggap syirik itu yang rububiyah. Dalam masalah ma'rifatullah. Menurut mereka syirik itu yang tidak seperti kalau orang yang realitas sekarang ya. Mereka menganggap yang syirik itu malah yang mengatakan Allah di atas arsy, kan itu. Realita zaman sekarang. Orang-orang sufi kan itu. Jadi kan kalau mengikuti orang-orang sufi, realita zaman sekarang, orang-orang sufi itu berusaha membantah, mengatakan orang yang meyakini Allah di atas arsy itu malah syirik. Pernah dengar nggak ini pembahasan ini? Pernah dengar nggak? Jadi menurut mereka kita malah syirik. Ya, kita dianggap mujassimah kan itu. Mujassimah itu kita dianggap ahlu bid'ah. Itu yang masih kalem kan itu. Mereka yang mutasyaddid kita dianggap musyrik kan itu. Bahkan yang mutasyaddid itu buku seperti Kitabut Tauhidnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu menetapkan Allah itu memiliki nafs kan itu. Allah itu memiliki nafs kan itu.
itu dianggap musyrik kan itu. Menetapkan Allah memiliki nafs kan itu dianggap musyrik. Menetapkan Allah bersemayam di atas ars di kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah kan itu dianggap musyrik kan itu. Bahkan ada ulama mereka yang mengatakan kitab Tauhid itu Ibnu Khuzaimah itu kitab syirik malah, bukan kitab Tauhid. Mereka kritik gitu. Itu bukan kitab tauhid sebenarnya, itu kitab syirik kan itu. Ya memang di sini ada apa ya? Pro kontra antara ahlul kalam, sufiyah atau fuqaha al-mutaakhirin dan akidah yang kita kaji ini kita mengambil dari penjelasan dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Dan itu viral ya. Jenengan pasti sering melihat itu. Enggak selesai-selesai perdebatan itu. Bahkan ada yang malah wah, masa Islam bahasnya mah itu tok kan itu. Dulu itu penting. Saya pun menganggapkan itu. Saya tuh jenengan kan itu. Jenengan jadi orang sukses kan itu, atau jadi ustadz sukses kan itu, atau punya gelar tinggi, profesor, doktor kan itu. Tetapi meniadakan sifat Allah kan itu, atau tidak mengenal Allah dengan baik sesuai apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya percuma kan itu. Percuma. Itu kalau bagi saya pribadi, dan saya juga belajar dari guru-guru saya kan itu. Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah kan itu. Itu kita jadikan muqarrar juga. Kalau bisa ya, kalau kita selesai ngaji ini ya, nanti insya Allah kita bahas kitab Ibnu Khuzaimah itu, kitab Tauhid. Itu kitab bagus kan itu. Membahas tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ustaz Zufar, lanjutnya sekarang. Ya. Thumma, kemudian at-tauhid allazi da'at ilaihi Rasulullah, tauhid yang diserukan oleh para utusan Allah, para Rasulullah. Wa nazalat bihi kutubuhu, dan dengan tauhid itu turun kitab-kitab Allah. Ada dua jenis tauhid yang diturunkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan yang diserukan oleh para nabi. Itu ada dua jenis. Yang pertama tauhidun fil isbati wal ma'rifati, yang kedua wa tauhidun fit talabi wal qasdi. Tapi ini sebenarnya jadi empat ya. Jadi empat ini. Tapi itu kalau disifati, kita pahami sifatnya itu ada dua kan itu. Sebenarnya ada dua. Yang pertama isbat wal ma'rifat. Tauhid di dalam menetapkan isbat, dan yang dimaksud isbat menetapkan itu tanzih kan itu, atau mensucikan. Di sini yang jadi sering menjadi perdebatan antara Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Ahlul Hadis kan itu. Menurut Jahmiyah mensucikan Allah itu apa? Meniadakan asma Allah, meniadakan sifat-sifat Allah. Itu menurut Jahmiyah kan itu. Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah kan itu kalau Mu'tazilah, tapi dia tetap menetapkan asma Allah, Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah menetapkan asma Allah, meniadakan sebagian sifat-sifat Allah, enggak semuanya, hanya sebagian. Nah, beda. Tapi kalau Ahlul Hadis kan itu mensucikan Allah ini, tanzih itu dia menetapkan asma Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai penjelasan Allah dan sesuai penjelasan Rasulullah SAW. Al-isbat, menetapkan ini maksudnya tujuannya mensucikan, at-tanzih. Al-ma'rifah itu keyakinan.
Jadi isbat dan ma'rifat itu menjadi satu kan itu. Karena apa? Kenapa? Karena di dalam konteksnya itu keyakinan, konteksnya keyakinan. Sedang yang kedua at-tolab dan al-qasdu. At-tolab itu permintaan, al-qasdu itu niat kan itu. Ini berkaitan dengan amalan hati dan amalan badan. Ya kan? Tahu perbedaannya kan di sini? Jadi ada tauhid di sini, tauhid fit tolab itu tauhid di dalam ibadah maksudnya kan itu. Amalan badan, ibadah kan itu. Dan amalan hati kan itu. Ibadah dalam hati dan ada ibadah dalam badan, lisan ataupun badan. Ada di lisan, ada di badan, ada di hati kan itu. Allahu a'lam bishawab. Itu maksudnya di situ. Tauhid al-isbat, tauhid fil ma'rifat, tauhid fil tolab, tauhid fil qasd. Lanjutnya Ustaz Abdul Samad. Ya. Fal awal, maka yang pertama atau tauhid yang pertama maksudnya adalah huwa isbatu haqiqati dzatir rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Tauhid yang pertama adalah huwa isbatu haqiqati dzatir rabbi ta'ala, ialah menetapkan hakikat atau kebenaran Zatir Rabbi, Zat Allah, Zat Rabb Ta'ala yang maha tinggi. Wa sifatihi, menetapkan maksudnya apa tadi? Mensucikan. Menetapkan di sini maksudnya itu yang diminta adalah mensucikan Zat Allah. Wa sifatihi, menetapkan sifat Allah, maksudnya mensucikan sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, menetapkan amalan-amalan Allah, maksudnya mensucikan amalan-amalan Allah. Wa asma'ihi, dan nama-namanya, menetapkan nama-nama Allah, maksudnya mensucikan nama-nama Allah. Mensucikan itu bagaimana? Allah itu semua itu tadi, zatnya, sifatnya, amalannya, nama-namanya, laisa kamitslihi syai'un fi dzalika kulli. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa, syai'un ya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Fi dzalika kulli, dalam hal itu semuanya. Dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam amalan-amalannya dan nama-namanya. Meski ada nama-nama yang mustarik kan itu. Mustarik atau mustarakah kan itu. Ada nama Allah, dipakai Allah, juga dipakai untuk makhluk seperti Rahim kan itu. Kama akhbara bihi an nafsih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri, dijelaskan oleh Allah nafsihi, oleh dirinya sendiri. Wa kama akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, mensucikan zat Allah, sifat Allah, amalan Allah dan nama-nama Allah, bahwasannya tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dalam hal itu semuanya, dan harus sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah sendiri, yang menjelaskan. Wa kama akhbara rasuluhu, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi? Kok enggak Nabi Musa? Kok enggak Nabi Ibrahim? Kan itu.
Kenapa nggak Nabi Ibrahim? Kenapa nggak Nabi Musa? Itu kan Rasul juga. Tapi ini dimaksud di sini Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya itu disebutnya apa berarti? Syar'un min qablina. Syariat sebelum kita, kan itu. Syar'un min qablina, kan itu. Syariat sebelum kita. Dan Nabi Muhammad itu yang membenarkan, kan itu. Yang kita ikuti. Jadi apa yang sesuai dengan Nabi Muhammad maka ya kita tetapkan. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang sesuai dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ya kita tetapkan, kan itu. Yang tidak sesuai maka berarti dihapuskan itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjutnya Ustaz. Ya. Waqad afshahal Qur'an, dan Al-Qur'an benar-benar telah menjelaskan seterang-terangnya, kan itu. An hadzan nau, tentang mengenai tauhid ini, jenis tauhid ini. Kullal ifsah, seterang-terangnya. Kama fi awali al-hadid, sebagaimana terdapat di awal surat Al-Hadid, dan juga di awal surat Toha, dan juga wa akhiri al-hasyr, ada di akhir surat al-hasyr. Itu sering dibaca ya, untuk ruqyah ya. Akhir al-hasyr, asma-asma Allah itu kan. Wa awwali alif lam mim tanzil as-sajdah, dan di awal surat alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah. Wa awal surah Ali Imran, itu jelas ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu berarti tauhid apa itu? Iya, yang di sini kan ada tadi, ada apa? Ma'rifat, ada isbat, ada at-talab, ada al-qasd. Itu maksudnya apa berarti? Isbat dan ma'rifat, kan itu. Isbat dan ma'rifat. Karena apa? Menetapkan dan ma'rifat, mengetahui atau meyakini. Dan surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas bikamaliha, seluruhnya. Surah Al-Ikhlas itu membahas tentang tauhid yang pertama, tauhid al-itsbat dan al-ma'rifat. Qul huwallahu ahad, Allah itu al-ahad, itu al-itsbat dan al-ma'rifat. Allahus somad, as-somad, Allah as-somad, itu juga al-itsbat wal ma'rifat. Ayat kursi juga gitu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur, kan itu. Itu al-itsbat dan al-ma'rifat. Wa ghairi dzalik, dan contoh-contoh yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Lanjutnya Ustaz. Wasani, tauhid yang kedua.
Yang dimaksud tauhid yang kedua tadi at-talab wal qasd, wa huwa tauhid at-talab wal qasd. Contohnya mislama tadammanathu, sebagaimana yang terkandung di dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Itu kan at-talab dan al-qasd kan itu. Tolak kan ibadah, la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Itu al-kafirun itu memang seluruhnya tentang at-talab dan al-qasd kan itu. At-talab itu meminta, doa ya, maksudnya doa kan itu. Al-qasd niat ibadah kan itu. Mentauhidkan tujuan, al-qasd mentauhidkan niat kan itu. At-talab mentauhidkan doa, permintaan kan itu. Al-kafirun semua itu membahas tentang tadi, memisahkan antara yang doa ibadah yang benar kan itu dengan ibadah yang salah kan itu. Maka al-kafirun itu apa? Menjelaskan tentang tauhid at-talab dan al-qasd kan itu. Juga di Ali Imran, Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, kemarilah kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum. Apa? Berarti apa? Menyatukan tujuan, menyatukan kalimat syahadat kan itu. Al-qasd kan itu, menyatukan tujuan. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la ilaha illallah kan. Kalimah sawa ini adalah la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah. Kan berarti tauhid at-talab al-qasd kan itu. Mentauhidkan ibadah, mentauhidkan at-talab, mentauhidkan permintaan, mentauhidkan doa, mentauhidkan al-qasd, mentauhidkan maksud tujuan, mentauhidkan arah ibadah kan itu, tujuan ibadah kan itu kepada Allah Azza wa Jalla semata kan itu. Wa awwalu surati tanzil al-kitab, di awal surah tanzil al-kitab surat apa? Az-Zumar, maksudnya surat Az-Zumar. Wa akhiruha, dan di akhir surat Az-Zumar. Wa awwalu surah Yunus, di awal surat Yunus juga sama. Wa awsatuha wa akhiruha, di pertengahannya dan juga di akhirannya. Wa awwalu surah Al-A'raf wa akhiruha, dan di awal surah Al-A'raf dan di akhir surah Al-A'raf. Wa jumlah suratil An'am, dan seluruh di dalam surah Al-An'am itu banyak menyinggung tentang mentauhidkan ibadah, mentauhidkan doa, atau mentauhidkan permintaan, mentauhidkan niat, atau maksudnya mengikhlaskan niat kan itu, mentauhidkan maksud tujuan dalam ibadah. Allahu a'lam bishawab. Dari sini kesimpulannya, materi kajian kita ini, kesimpulannya, inti pelajaran kita hari ini yaitu tentang tauhid. Itu ada tauhid di dalam al-itsbat, ada tauhid di dalam al-itsbat tadi apa? Bismillah, mati. Bismillah. Bismillah. Jadi tauhid tadi ada al-itsbat. Al-itsbat itu apa? Menetapkan. Yang dimaksud itu tanzih, mensucikan Allah. Kemudian ada al-ma'rifah, keyakinan. Keyakinan juga harus ditauhidkan, disucikan juga. Kemudian ada tauhid di dalam at-talab, doa, ibadah, permintaan. Kemudian ada tauhid di dalam al-qasd, tujuan, maksud, niat. Allahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan kajian kita, intinya di situ. Kemudian tadi Ibnu Abilis menjelaskan lagi, menekankan lagi perhatian kita dalam masalah syirik. Syirik yang apa? Yaitu apa? Menjadikan
berhala sebagai perantara, syufaat, atau menjadikan orang soleh yang mati, yang sudah mati dijadikan sebagai perantara dalam berdoa. Ibnu Abilis memang keras di sini dalam masalah ini. Jadi kita juga sejalan dengan beliau, Ibnu Abilis Al-Hanafi. Ya, semoga sama. Insya Allah sama semua ya. Sampai sini sudah kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.